Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memulai presentasi pada hari ini dengan judul pemetaan kompetensi dasar yang beranggotta yang pertama Sandy Triansa, yang kedua Nurul Hidayati, yang ketiga ada Idam Miftahul Faris, yang keempat Muhammad Ilham Rukmana, yang kelima ada Mila Juniati, yang keenam ada saya sendiri Surat Aliadi, yang ketujuh ada Ana Kamila. Kita mulai presentasinya. Yang pertama, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ana. Saudara Ana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kompetensi dasar atau pemetaan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dan suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu terorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang berorientasi. Kemudian pemetaan kompetensi dasar atau KD. Pada kurikulum 2013 SD atau MI sendiri mengacu kepada beberapa kemampuan dari materi pembelajaran yang akan atau harus siswa raih dari aspek pengetahuan dan keterampilan setiap satuan mata pelajaran yang mereka pelajari. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan semua standar kompetensi-kompetensi dasar dan indikator dari berbagai pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ana. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam menentukan tema. Yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat dengan siswa. Yang kedua, memulai dari yang termudah menuju yang sulit. Yang ketiga, dari sederhana menuju ke yang kompleks. Yang keempat, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Dan yang terakhir, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa. Sekian, terima kasih. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Saudari Nurul, dipersilahkan. Materi selanjutnya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tema, yaitu yang pertama bersifat tertial. Artinya, tema tersebut memiliki kemungkinan keterkaitan yang kaya dengan konsep lain. Tema yang bersifat subur ini biasanya berupa pola atau siklus. Yang kedua, tema yang disukai oleh siswa atau bersifat akrab, sehingga siswa dapat menemukan kebermaknaan dari hubungan antar konsepnya. Yang ketiga, tema mendukung untuk memanfaatkan eksploitasi dari objek atau kejadian nyata dan dekat dengan lingkungan kehidupan sehari-hari, sehingga pengembangan dan keterampilan dapat dilakukan. Selain itu, tema yang diambil dari dunia nyata memungkinkan siswa melakukan penerapan konsep serta memperoleh pengalaman nyata. Menurut Majid Abdul dalam bukunya berjudul Pembelajaran Tematik Terpadu halaman 100. Di samping itu, pemilihan tema yang tepat akan membuat guru dapat menghemat mata pelajaran yang disajikan secara terpadu, karena disediakan dalam 2 atau 3 kali pertemuan pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul. Materi selanjutnya
akan dijelaskan oleh Saudari Mila. Saudari Mila, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada penetapan tema jaring KD atau potensi dasar atau indikator. Setelah melakukan pemetaan, dapat dibuat jaringan tema, yaitu menghubungkan dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikatornya untuk setiap kompetensi dasar yang dipilih. Dengan jaringan tema tersebut, akan terlihat kaitannya antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Buatlah tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut, akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Loning mengungkapkan bahwa untuk review merancang pembelajaran terpadu model yang berselaput, hendaknya memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan atau memilih tema sentral. Yang kedua, mengidentifikasi konsep-konsep yang akan dibahas. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, jadwal kegiatan secara sistematis. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Mila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sandy. Saudara Sandy, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu. Yang selanjutnya yaitu contoh pemetaan kompetisi dasar. Pembelajaran tematik sesuai kurikulum 2013 terdiri muatan mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SBDP. Berikut ini deskripsi setiap KD atau kompetisi dasar kelas 1 semester 1 bersumber dari buku guru kelas 2 kurikulum 2013. Berdasarkan muatan mata pelajaran yang harus diajarkan dan dikuasai peserta didik, yaitu 1. PPKN, mengenal simbol sila-sila Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, mengurutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Idam. Untuk selanjutnya, Bahasa Indonesia 3.1 menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan dengan cara yang benar. 3.2 mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan yang benar secara lisan. 3.3 mengenalkan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. 3.4 menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek dan eksplorasi lingkungan. 3.5 mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek dan eksplorasi lingkungan. 3.7 menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek dan atau eksplorasi lingkungan. 3.8 mengenal ungkapan, penyampaian, terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah maksud, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun, serta lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata. 3.9 merinci kosakata dengan ungkapan perkenalan diri dengan keluarga dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. 3.10 menguraikan kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar atau bagan, silsilah keluarga dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. 3.11
mencermati puisi anak atau syair lagu yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ilham. Untuk materi selanjutnya, langkah-langkah masih akan dilanjutkan oleh Saudara Idam. Saudara Idam, persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya langkah-langkah pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, melakukan identifikasi karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, melakukan identifikasi karakter dan bekal kemampuan peserta didik. Ini penting dilakukan untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu dan perlu, ditetapkan sebagai indikator kebersihan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ilham. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah pemetaan kompetensi dasar yang tadi sempat dijelaskan oleh Ilham. Untuk poin yang kedua, yaitu penentuan minggu efektif dan penentuan jumlah kelompok KD atau jaring tema dalam satu semester atau 1 tahun. Menghitung minggu efektif di madrasah dengan cara yang pertama menentukan jumlah minggu dalam 1 tahun, dan 2 menentukan jumlah minggu yang tidak efektif. Kemudian yang ketiga menentukan minggu efektif dalam 1 tahun dengan cara A dikurangi B sama dengan C, atau minggu efektif dalam 1 tahun. Kemudian untuk yang ketiga itu ada membuat pemetaan KD mata pelajaran atau tema. Pada kegiatan ini guru menentukan kelompok-kelompok KD dari berbagai mapel yang relevan untuk dipadukan dalam pembelajaran tematik pemetaan KD mata pelajaran. Untuk mencapai keseluruhan standar isi minimal, pemaduan pada contoh dilakukan pada semua mapel dalam standar isi dan ditambahkan mulok. Ini hanya salah satu teknik pemaduan dengan cara lain sangat dimungkinkan. Penentuan kelompok-kelompok KD yang akan dipadukan disebut pemetaan KD mapel. Penyusunan pemetaan KD mapel dilakukan dengan cara yang pertama itu menentukan mapel yang akan dipadukan. Pada contoh dipadukan seluruh mapel pada standar isi dan mulok dengan ciri tiap kelompok memiliki jenis mapel yang sama. Kemudian yang kedua, membagi habis atau mengelompokkan KD. Kemudian yang ketiga, yaitu ada menentukan tema. Yang keempat itu ada penentuan alokasi waktu per jaring tema. Pada contoh ditentukan alokasi waktu yang sama untuk kelompok KD atau jaring tema, yaitu 2 minggu dengan pertimbangan bobot tiap kelompok KD dibuat relatif sama dan lebih memudahkan dalam penyusunan jadwal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ilham sudah menjelaskan materi yang terakhir. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi yang terakhir kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya adalah pemetaan kompetensi dasar kurikulum 2013 SD sendiri mengacu kepada beberapa kemampuan dari materi pembelajaran yang akan siswa raih dari aspek pengetahuan dan keterampilan setiap satuan mata pelajaran yang mereka pelajari.
Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Penentuan minggu efektif dan penentuan jumlah kelompok KD atau jaring tema dalam satu semester atau 1 tahun menghitung minggu efektif di madrasah dengan cara menentukan jumlah minggu dalam 1 tahun dan menentukan jumlah minggu yang tidak efektif. Menentukan minggu efektif dalam 1 tahun dengan cara A dikurang B sama dengan C. Penentuan jumlah kelompok KD atau jaring tema dilakukan dengan mempertimbangkan minggu efektif yang ada. Misalnya, dengan 17 minggu efektif 1 semester ditentukan 8 tema dengan mempertimbangkan 1 tema diajarkan sekitar 2-3 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau salah dalam perkataan, mohon izin dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.